Pengertian kurikulum dan pendidikan. Pengertian pendidikan. Pendidikan merupakan sebuah rangkaian proses pemberdayaan manusia menuju kedewasaan baik secara akal, mental maupun moral, untuk menjalankan fungsi kemanusiaan yang diemban sebagai seorang hamba di hadapan Kholiknya dan juga sebagai khalifatu fil ard atau pemelihara pada alam semesta ini. Dengan kata lain, pendidikan itu adalah proses pewarisan budaya dari orang dewasa kepada orang yang belum dewasa, sehingga terjadi perubahan tingkah laku baik, aspek pengetahuan, sikap maupun keterampilan. Pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat program penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dalam suatu institusi pendidikan, sekolah, dan perguruan tinggi, meliputi isi mata pelajaran yang memiliki tujuan-tujuan tertentu dalam pencapaian tujuan pembelajaran kepada anak didik. Telaah Kurikulum 2013 Jenjang Pendidikan SMP atau MTS. Kurikulum 2013 merupakan penyempurna terhadap kurikulum sebelumnya. Untuk saat ini, kurikulum 2013 termasuk kurikulum yang berorientasi pada peserta didik. Di aspek materi disediakan berdasarkan kebutuhan dan tingkat kemampuan yang dimiliki peserta didik. Jika dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya, kurikulum 2013 memiliki keunggulan terutama dalam proses pendekatan pembelajaran dan pelaksanaan evaluasi hasil dan pembelajaran dan proses pembelajaran. Salah satu teknik pembelajaran pada kurikulum 2013 adalah tematik. Konsep pembelajaran tematik selain diterapkan pada jenjang SD, juga dapat diimplementasikan pada jenjang SMP. Konsep ini membantu siswa untuk memahami dan menguasai serta mempraktekkan salah satu disiplin ilmu secara mendalam. Pembahasan satu tema akan dikaji dari berbagai disiplin ilmu serta dihubungkan dengan kehidupan nyata sehari-hari. Pelajaran sekolah pertama dikelompokkan atas mata pelajaran umum kelompok A dan mata pelajaran umum kelompok B. Mata pelajaran umum kelompok A merupakan program kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik sebagai dasar dan penguatan kemampuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mata pelajaran umum kelompok B merupakan program kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik terkait lingkungan dalam bidang sosial, budaya, seni. Muatan dan acuan pembelajaran mata pelajaran umum kelompok A bersifat nasional dan dikembangkan oleh pemerintah. Lingkup kajian. Ruang lingkup kajian kurikulum 2013 jenjang pendidikan SMP atau MTS meliputi A. Tujuan 1. Menunjukkan perilaku konsisten dan teliti dalam melakukan aktivitas di rumah, sekolah, dan masyarakat sebagai wujud implementasi pemahaman tentang materi yang dipelajari. 2. Memahami pengertian baik secara bahasa maupun istilah. 3. Membuat dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dari materi sebagai bahan ajar. 4. Menggunakan konsep dalam menyelesaikan masalah nyata. 5. Memahami pola dan menggunakannya untuk menduga dan membuat generalisasi kesimpulan. 6. Mengumpulkan, mengelola, menginterpretasi, dan menyajikan data hasil pengamatan dalam bentuk tabel, diagram, dan grafik. 7. Menunjukkan perilaku teliti dan sesuai prosedur dalam melakukan aktivitas di rumah, sekolah, dan masyarakat sebagai wujud implementasi ilmu yang dipelajari. 8. Menunjukkan perilaku teliti dan sesuai prosedur dalam melakukan aktivitas di rumah, sekolah, dan masyarakat. 9. Menunjukkan perilaku ingin tahu dalam melakukan aktivitas di rumah, sekolah, dan masyarakat.
materi pembelajaran. Materi sebagai bahan ajar yang akan disajikan dalam proses pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan para peserta didik sesuai dengan usia perkembangannya. C. Metode. Ada beberapa metode yang digunakan dalam pembelajaran kurikulum 2013 tingkat SMP dan MTS dapat dibedakan secara per kelas sebagai berikut. Kelas 7. 1. Metode pengamatan atau observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. 2. Metode tanya jawab. Penyajian materi melalui bentuk-bentuk pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik yang bertujuan untuk memotivasi anak mengajukan pertanyaan selama proses pembelajaran. 3. Eksperimen atau pengumpulan data, yaitu pengumpulan data yang memakai cara dengan mengadakan suatu percobaan terhadap suatu hal, seperti perkalian, pengurangan, penambahan, pembagian, dan sebagainya. 4. Metode asosiasi. Penyampaian materi yang dihubungkan dengan suatu peristiwa atau objek yang populer atau berbeda. 5. Metode komunikasi. Seperti memberikan tanggapan hasil presentasi mengikuti tanya jawab. Kelas 8. 1. Metode eksplorasi, yakni penyelidikan untuk mengumpulkan data informasi selengkap mungkin, seperti melakukan pekerjaan matematika sesuai aturan atau prosedur dan lengkap dalam penyelesaian model matematika. 2. Metode diskusi. Metode pembelajaran melalui pemberian masalah kepada peserta didik, dan peserta didik diminta untuk memecahkan masalah secara berkelompok. 3. Metode ceramah, yaitu pendidik menjelaskan materi kepada peserta didik dan peserta didik hanya mendengarkan penjelasan dari pendidik. 4. Metode asosiasi. 5. Metode komunikasi. 6. Metode tanya jawab. 7. Metode pengamatan. Kelas 9. 1. Metode pengamatan. 2. Metode tanya jawab. 3. Metode eksplorasi. 4. Metode asosiasi. 5. Metode komunikasi. Dan keenam, metode diskusi. D. Evaluasi. Evaluasi diadakan untuk mengetahui apakah berhasil atau tidaknya pembelajaran. Evaluasi yang digunakan dalam kurikulum 2013 pada tingkat pendidikan SMP dan MTS meliputi 1. Tugas. 2. Observasi. 3. Portofolio, yakni menilai kemajuan belajar dalam memecahkan masalah. 4. Tes, yaitu mengerjakan lembar kerja. Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut. 1. Tantangan internal terkait dengan kondisi pendidikan yang mengecualikan pendidikan yang mengacu pada 8 standar nasional pendidikan. Tantangan internal lainnya yang berkaitan dengan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Jumlah penduduk Indonesia usia produktif yakni 15 sampai 64 tahun, lebih banyak dari usia tidak produktif yakni anak-anak berusia awal sampai 14 tahun dan orang tua berusia 65 tahun ke atas. 2. Tantangan eksternal terkait dengan globalisasi arus dan berbagai masalah yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional.